yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat perbuatan tanganmu, ajaib bagi kami. Oh, Hirala mata karala mayasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu pagi ini dengan hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya satu hal, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu di hidup kami. Engkau Allah yang pasti menggenapi setiap janji-Mu buat kami. Karena itu Tuhan, biar ini yang terus menjadi kekuatan kehidupan kami untuk meletakkan semua kepercayaan kami kepada Tuhan.
Dan kami percaya ketika kami mempercayakan segala sesuatu di tangan Tuhan, tidak akan pernah sia-sialah kepercayaan kami. Sebab Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib buat hidup kami. Karena itu Tuhan, biar pagi ini dengan hati yang lapar dan haus, dengan hati yang mencintai-Mu, kami mau datang di hadapan-Mu, meninggikan Engkau, merenungkan firman-Mu. Sebab Engkau lah kekuatan hidup kami. Engkau lah menara kehidupan kami yang tidak akan pernah goyah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh sekali lagi datang di hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang selalu baru tiap pagi. Dan itu menjadi kekuatan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan dan tuntunan buat kami semua. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali untuk kesekian kalinya bisa ketemu kembali, sekalipun di IG Live secara langsung. Tetapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan ingin memberkati kita dengan perkataan firman-Nya. Sehingga setiap kali waktu kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita ini boleh dibangun di atas dasar yang kuat, di atas dasar yang kokoh, yaitu tuntunan firman Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-12. Ya, Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Ya, ayat yang ke-15 sampai ke-28. Mari kita akan baca ya. Amsal pasal yang ke-12 ayat 15. Oke. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Saudara, pagi hari ini ada banyak hal kebenaran yang Tuhan mau nyatakan buat hidup kita. Sehingga sebenarnya waktu kita menangkap atau memperoleh kebenaran Tuhan, maka beranilah kita juga untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Menyatakan sesuatu yang benar itu adalah menjadi hal yang pokok, yang paling mendasar buat kekristenan kita. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah kebenaran. Amin. Nah, untuk itu setiap kita harus berani untuk menyatakan apa yang benar. Tidak hidup di dalam dusta, tidak hidup di dalam pengkhianatan, tetapi hidup di dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Itu yang membuat kita hidup. Itu yang membuat kita selalu dibangkitkan dari apapun yang kita hadapi. Karena apa? Kita mau hidup dalam kebenaran. Nah, untuk itu pagi ini, saudara, saya akan beri judul perenungan kita adalah ini, menyatakan apa yang benar. Ya, itu di ayat yang 17. Dikatakan begini, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, waktu kita ini menyatakan apa yang benar, saudara, menyatakan apa yang benar, maka sebenarnya kata Alkitab kita itu menyatakan sesuatu yang adil. Adil di sini ini bicara soal sebuah kenyataan di mana hidup kita ini
mengatakan sesuatu yang benar dan tidak penuh dengan tipu muslihat. Adil di sini kita berkata kepada sesuatu yang memang sesungguhnya, sehingga tidak ada tipu daya, tidak ada sebuah kompromi atau menurunkan sebuah standar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mengatakan apa yang benar. Nah, saya percaya waktu kita menyatakan apa yang benar, apa yang sejujurnya, maka dibalik apa yang benar dan apa yang sejujurnya itu ada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan disitulah kita akan melihat dibalik apa yang benar, dibalik apa yang jujur, disitulah kita bisa melihat sebuah pembelaan daripada Tuhan. Nah, untuk itu kalau kita menyatakan apa yang benar, apa yang terjadi? 3 hal yang kita renungkan. Mari kita buka kita baca ayat yang 18 ya, ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Waktu kita menyatakan apa yang benar, kita disebut orang bijak. Karena dari kebenaran itulah sebenarnya kita bisa melihat sebuah jalan keluar. Dari kebenaran itulah sebenarnya kita bisa melihat pembelaan daripada Tuhan. Nah, dikatakan di sini ya ayat 18, tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Jadi pertama ini, kalau Anda adalah orang yang menyatakan apa yang benar, Anda adalah orang yang tetap tinggal dalam kejujuran di situasi apapun yang kita alami, kita tetap menjaga kejujuran dan kebenaran dalam hati kita, maka ini yang pertama apa itu? Mendatangkan kesembuhan. Wow. Jadi waktu kita menyatakan apa yang benar, maka yang pertama ini, apa yang kita nyatakan benar itu mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah, saudara, memang kadangkala waktu kita berlaku jujur itu menyakitkan, kadang menyakitkan. Tidak semua kejujuran itu mengenakkan kita. Kadang jujur itu membuat kita rasa gak enak. Kadang jujur, kadang kebenaran yang kita hidupi, kadang seolah-olah saya bilang itu seperti merugikan kita. Tapi saya percaya, saudara, saya tadi bilang bahwa di balik kejujuran, di balik kebenaran ada tangan Tuhan yang membela hidup kita. Maka di balik semua kebenaran yang kita lakukan, di balik semua kejujuran yang kita nyatakan, maka disitulah justru ada pemulihan daripada Tuhan. Ya, saya tulis di sini. Ya, kejujuran yang dinyatakan kadang menimbulkan rasa sakit. Tetapi jika itu dinyatakan dalam kebenaran, maka Tuhan akan memulihkan dengan cepat dan menyembuhkan luka yang sesungguhnya. Wah, ini penting, saudara. Justru waktu kita ini berbohong terus, tidak jujur, kita ini berbelit-belit dan sebagainya, maka luka itu semakin menganga, luka itu semakin dalam, luka itu semakin membara, luka itu semakin besar, luka itu semakin dalam. Tetapi waktu jujur, waktu kita menyatakan kebenaran, memang mungkin sepertinya menyakitkan, tetapi kita percaya di balik kejujuran yang dinyatakan dalam kebenaran itu ada tangan Tuhan yang menyembuhkan dan akan menyembuhkan luka yang sesungguhnya. Kejujuran itu, kebenaran itu adalah jalan yang terbaik. Ya, daripada kita menjadi orang yang berbelit-belit lalu kita berusaha dengan tipu muslihat, lalu kita berbohong dan lain sebagainya, justru akan membuat luka itu semakin menganga. Luka itu semakin dalam, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah sembuh. Makanya dikatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan, karena dari kejujuran, dari menyatakan apa yang benar itulah justru kita memberikan kesempatan tangan Tuhan untuk menyembuhkan hidup kita. Amin. Amin. Lalu berikutnya apa? Kejujuran itu menghancurkan. Nah, ini penting. Kenapa menyembuhkan? Karena kejujuran itu menyembuhkan tipuan kegelapan. Orang yang berlaku jujur, sebenarnya kejujuran itu menghancurkan semua tipuan kegelapan. Kejujuran itu mengalahkan tipuan. Tipuan dalam hal apa? Asumsi. Kadang-kadang kita ini punya asumsi yang salah. Tapi ketika kebenaran dinyatakan, ketika kejujuran dinyatakan, maka semua asumsi ini bisa hilang. Dan iblis tidak punya kesempatan untuk menipu kita. Iblis tidak punya tempat untuk menyatakan tipu muslihat ya, karena apa? Kejujuran, kebenaran itu mengalahkan semua tipu daya kegelapan. Amin. Makanya kita baca ayat yang ke-21, coba lihat. Ayat 21, ya.
Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini firman Tuhan. Orang benar dikatakan tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Janji firman Tuhan ini akan tergenapi jika Anda menyatakan apa yang jujur, apa yang benar, maka justru itu yang akan menyembuhkan kita. Ya, dikatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Saya percaya Tuhan itu, janji Tuhan itu ya dan amin buat hidup kita. Kalaupun hari ini ada beberapa orang yang mengalami sebuah musibah, yang mengalami sebuah masalah dalam hidupnya. Di ujung akhir hidupnya ketika orang ini memilih untuk tetap jujur, untuk menyatakan apa yang benar, saya percaya Tuhan memulihkannya, Tuhan menyembuhkannya. Untuk itu tetaplah kita untuk terus belajar menyatakan apa yang benar, apa yang jujur. Lidah yang penuh dengan tipu muslihat biar tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Waktu kita belajar untuk menyatakan apa yang benar, apa yang jujur, saya percaya ada berkat Tuhan, ada pemulihan daripada Allah, ada kesembuhan yang Tuhan akan lakukan buat hidup kita. Dan itu akan membuat kita tahu bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Amin. Halo, amin. Nah, lalu yang kedua apa? Berkat apa? Kalau kita menyatakan apa yang judul pertama tadi apa? Mendatangkan kesembuhan. Lalu yang kedua apa? Coba lihat ayat yang ke-22 sekarang. Ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia apa? Dikenannya. Kesetiaan di sini jelas kesetiaan kepada apa yang benar. Dikenannya. Jadi yang kedua adalah waktu kita menyatakan apa yang benar, maka kita ini adalah orang yang sedang dikenan oleh Tuhan. Berkenan itu artinya menyenangkan hatinya. Berkenan itu artinya kita ini diterima, kita ini dikasihi, kita ini disayangi, kita ini diperhatikan. Itu artinya dikenan. Sehingga orang yang menyatakan apa yang benar, kenapa kok dia dikenan oleh Tuhan? Karena menyatakan apa yang benar itu adalah sebuah tindakan yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kita ini menyatakan apa yang benar, apa yang jujur, saudara, kita ini dikenan oleh Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu justru itu yang dikehendaki Tuhan buat hidup kita. Menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas kebenaran, Tuhan atas sebuah kejujuran. Karena itu jangan berbelit-belit. Ya, nyatakanlah dengan jujur. Sekalipun tadi saya bilang, mungkin ketika kejujuran itu dinyatakan mungkin agak menyakitkan. Tetapi justru itulah tempat kesembuhan yang sebenarnya. Tuhan akan pulihkan karena Tuhan itu berada di atas sebuah kejujuran di dalam hati dan hidup kita. Amin. Amin. Dikatakan dikenan menyatakan kebenaran karena itu memuliakan Tuhan. Ya. Dan waktu kita tahu bahwa itu adalah memuliakan Tuhan, maka menyatakan apa yang benar itu tidak ditentukan hari ini Anda waktu menyatakan rugi atau untung, bukan itu. Isunya bukan untung atau rugi, baik atau tidak baik keadaan kita, kebenaran harus tetap dinyatakan. Katakan amin. Ya, baik atau tidak baik keadaan kita, kebenaran harus dinyatakan. Persoalan yang kita alami tidak boleh mendikte sikap kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Tidak boleh. Karena apa? Karena situasi apapun yang menimpa hidup kita, kebenaran itu tidak bisa ditawar, kejujuran itu tidak bisa ditawar. Karena itu yang memuliakan Tuhan, itu yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup di dalam kejujuran, saya tahu Anda sedang memuliakan Tuhan. Jadi jangan takut hidup dalam kejujuran, jangan takut hidup dalam kebenaran. Kenapa? Justru itu yang dikenan oleh Tuhan. Anda sedang membangun hidup, Anda sedang membangun hati yang berkenan, Anda sedang membangun hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan takut dengan situasi keadaan yang menimpa Anda. Tetaplah jujur, tetaplah hidup benar. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ayat 28. Perhatikan ayat 28. Ya, di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju apa? Maut. Alkitab jelas berkata di jalan kebenaran terdapat hidup. Di jalan kebenaran itu terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut.
Hari ini waktu kita menyatakan kejujuran, berkat yang ketiga, waktu kita menyatakan kejujuran, waktu kita menyatakan kebenaran, apa yang terjadi? Kita ini berjalan dalam trek kehidupan namanya. Kita ini berjalan dalam trek kehidupan di mana ada berkat yang bersifat kekal, itu terus akan menyertai kita. Beda dengan jalan kemurtatan. Kemurtatan itu berarti menolak apa yang benar, itu murtad. Menolak apa yang sesungguhnya, itu murtad. Berbalik dari jalan kejujuran, berbalik dari jalan kebenaran, itu namanya murtad. Dikatakan murtad itu menuju kepada maut. Menuju kepada maut, di mana di situ hidup kita ini akan mengalami kematian yang kekal. Hari ini kalau kita nggak mati secara jasmani, ya kita mengalami kematian yang namanya kematian rohani. Di mana kita mengalami kekeringan. Karena apa? Kita hidup di dalam dusta. Kita hidup dalam pengkhianatan, kita hidup dalam kebohongan, kita hidup dalam kepura-puraan. Itu yang membuat kita mengalami kematian secara rohani. Untuk itu mari kita mulai menyatakan dalam diri kita untuk tetap jujur, tetap tulus, tetap hidup benar apapun yang kita alami. Ada banyak resiko memang, tapi saya percaya seperti janji pertama tadi, bahwa ketika Anda berlaku jujur, ketika Anda berlaku benar, maka justru itu yang akan menyembuhkan, itu yang akan memulihkan. Saudara, ini yang harus kita pegang prinsip ini, sehingga kita berada di dalam kehidupan. Kenapa disebut hidup? Saya terus beri kenapa disebut hidup? Karena waktu kita menyatakan kebenaran, justru itu kita mengalami sebuah yang namanya promosi. Kebenaran yang kita nyatakan justru itulah sumber promosi dari kehidupan kita. Di mana kita akan dipercaya waktu kita menyatakan kebenaran, waktu kita menyatakan kejujuran. Saudara, promosi hidup Anda akan sungguh-sungguh terjadi. Kepercayaan akan jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena kita ini dikenal sebagai seorang yang jujur. Seorang yang suka menyatakan apa yang benar. Tidak berbelit-belit. Tidak penuh dengan tipu muslihat. Disitulah kita menjadi orang yang dipercaya. Waktu kita melakukan kebenaran, kita ini dikenan oleh Tuhan dan dihormati oleh manusia. Alkitab menyatakan itu waktu kita ini belajar untuk menyatakan hidup dalam kebenaran, maka dikatakan kita ini adalah orang yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan manusia juga melihat, ya, siapa kita sebenarnya. Waktu kita tinggal dalam kejujuran, saya percaya penghormatan itu akan datang dalam hidup kita. Waktu Anda tinggal dalam kebenaran, penghormatan itu akan datang buat hidup kita. Jadi kalau hari ini apalagi kita menyatakan diri kita sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta loh. Hamba Tuhan bukan seperti saya yang punya gelar pendeta atau yang khotbah atau yang pelayanan tiap minggu. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Saudara juga hari ini sekalipun kita nggak punya titel pendeta, ya nggak punya gelar pendeta di depan nama kita depannya SDR, ya saudara atau saudari, ya bukan masalah. Kalau selama Anda adalah orang yang sibuk untuk terus menyenangkan hati Tuhan, kalau Anda adalah orang yang terus sibuk untuk berusaha berkenan kepada Tuhan, maka Anda layak disebut hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan adalah seorang yang hari ini sibuk untuk terus hidup menyenangkan Tuhan. Berusaha untuk terus hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya orang seperti ini, sekalipun dia nggak punya gelar pendeta, sekalipun orang ini layak disebut hamba Tuhan. Makanya itu saya selalu mengingatkan hidup saya. Gelar pendeta itu cuman pengangkatan sebuah organisasi gereja. Tapi kehidupan saya dan Anda, semua di hadapan Tuhan itu sama. Bagaimana kita berlaku jujur, bagaimana kita berlaku dalam kebenaran, itu yang akan membawa kita pada kehidupan. Amin, amin. Karena itu setiap kita mari bersama dengan saya juga, kita belajar bersama-sama. Untuk kita belajar menuju pada kehidupan yang sesungguhnya, waktu kita menyatakan apa yang benar. Promosi Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Promosi Tuhan akan terus mengalir buat hidup kita. Karena itu saudara, hiduplah benar. Dalam area apa? Dalam area yang paling sederhana aja. Belajarlah untuk hidup benar dalam situasi yang paling sederhana aja. Mulailah dengan hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Berlaku benar itu mungkin belajarnya dari hal yang paling simpel buat hidup kita. Ya, taatilah peraturan. Kita mulai hidup bersama dengan situasi yang ada. Ya, kita contoh misalnya Anda melihat baju di atas sofa,
Ya, sofa itu bukan tempat baju. Waktu Anda lihat baju itu, ya kadang di hati kita ada suara berkata, taruh baju itu di tempat yang benar. Ya, baju itu bukan di sofa. Tapi kadang kita nggak mau menurutinya karena kita merasa itu bukan tugas kita, lalu kita biarkan saja. Padahal kita tuh bisa dilatih untuk mendengar suara Tuhan dari hal yang sederhana seperti itu. Suara kebenaran itu adalah suara Tuhan. Kalau Anda mau belajar mendengar suara Tuhan, mungkin dimulai dari hal yang simple, yang sederhana. Jangan berharap dulu Tuhan berbicara langsung apa begitu. Ya, saya percaya Tuhan masih sanggup berbicara, tapi latihlah hatimu untuk mendengar suara Tuhan dengan cara apa? Mencondongkan hatimu kepada apa yang benar. Dan saya percaya kalau Anda belajar mencondongkan hati kita kepada apa yang benar, disitulah kita bisa menemukan kehidupan dengan cara apa? Kita dituntun oleh Tuhan. Suara Tuhan akan menuntun hidup kita. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kita. Tuhan masih mau menuntun hidup kita. Makanya itu, saudara perlu hati yang peka untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya simple aja. Condongkanlah hatimu kepada apa yang benar. Ya, jangan Roh Kudus yang sedang atur hidup Anda untuk melatih Anda menjadi orang yang peka, menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang rapi mungkin. Ya, melihat itu baju di sofa, lihat itu, ini bukan tempatnya. Tapi kadang-kadang kita ini cuek dan kita membiarkannya, ini bukan tugas saya, biar yang lain aja atau pembantu dan sebagainya, pembantu di rumah aja yang beresin. Padahal Tuhan tuh sedang meletakkan itu di hati Anda. Anda melihatnya dan Anda tahu ada suara di hatimu. Itu bukan di situ letaknya. Ayo taruh di tempat yang benar. Taatlah kepada hal yang sederhana seperti ini. Anda sedang mencondongkan hatimu kepada apa yang benar. Sesederhana ini Tuhan melatih hidup kita untuk memilih apa yang benar. Maka nanti dalam perkara-perkara besar di mana Anda membutuhkan suara Tuhan yang begitu jelas dalam hidupmu, Anda akan menjadi orang yang peka. Karena apa? Anda telah terbiasa mencondongkan hatimu kepada apa yang benar. Dan saya percaya itulah kehidupan. Anda akan dituntun oleh Tuhan, dan ketika Anda dituntun oleh Tuhan, hal yang hidup itu akan ada dalam hidup kita. Anda terus bersemangat, Anda akan terus memiliki pengharapan. Kenapa? Suara Tuhan membangkitkan imanmu, suara Tuhan membangkitkan pengharapan kita, suara Tuhan membangkitkan semangat hidup kita untuk kita bisa melihat perkara besar yang Tuhan mau lakukan. Amin. Amin. Untuk itu belajarlah dari hal yang sederhana, maka Tuhan akan menuntun kita kepada hal yang hidup. Jadi 3 berkat hari ini waktu kita menyatakan apa yang benar, menyatakan dalam kejujuran. Yang pertama adalah mendatangkan kesembuhan. Hidup kita mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Yang kedua apa? Dikenan oleh Tuhan. Kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita menyatakan apa yang benar, itu menyenangkan Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau itu menyenangkan dan memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Lalu yang ketiga, jalan yang menuju pada hidup. Orang yang menyatakan kebenaran dan kejujuran, jalannya adalah menuju kepada kehidupan. Dan saya percaya kehidupan itu yang akan menuntun kita, membawa kita pada sebuah promosi. Ya, hidup itu yang membawa kita kepada sebuah kehidupan, semangat, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak pernah mengalami kelemahan, yang ada cuma semangat untuk terus mengikuti Tuhan. Dan iman kita terus bertumbuh. Amin. Biar pagi hari ini apa yang kita renungkan memberkati kita. Jangan ragu-ragu untuk menyatakan apa yang benar, apa yang jujur. Jangan menjadi orang yang berbelit-belit, apalagi penuh dengan tipu muslihat, seorang yang tricky. Demi keuntungan diri sendiri kita merelakan kehancuran orang lain, mengorbankan orang lain. Jangan menjadi orang yang punya nilai seperti itu. Saya percaya kalau nilai kebenaran firman Allah, yaitu kebenaran dan kejujuran kita hidupi, maka kesembuhan akan datang. Amin. Anda akan berkenan kepada Tuhan dan Anda akan berjalan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita biar pagi ini Anda tetap bersemangat untuk mengikuti Tuhan dan merenungkannya dan hidup di dalamnya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah, untuk itu biar pagi ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang lagi mengalami sesuatu. Saudara yang hari ini Anda dihadapkan kepada pilihan. Kalau saya jujur Pak, saya mengalami ini, mengalami sebuah musibah. Kalau saya jujur bagaimana ya Pak? Saudara, pilihlah tetap jujur sekalipun caranya Anda perlu minta tuntunan Tuhan. Ya, pilihlah untuk menjadi orang yang menyatakan kebenaran sekalipun kadang-kadang kebenaran itu beresiko.
tentu Anda harus berdoa bagaimana cara atau menyatakannya. Tentu dengan hikmat Tuhan yang akan menuntut kita. Tapi saudara, jangan kendor untuk menyatakan kebenaran. Jangan kendor untuk menyatakan kejujuran. Justru itu yang membuat Anda akan diberkati Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang lagi hari-hari ini berada dalam pilihan-pilihan seperti ini, saya mau berdoa buat Anda supaya Tuhan meneguhkan hatimu, meneguhkan semua keputusanmu, meneguhkan semua tindakan hidupmu. Untuk apa? Untuk tetap berada dalam kebenaran dan tidak takut menghadapi apapun. Karena dari situlah kita melihat kebesaran Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya hari-hari ini yang mengalami masalah ini dan Anda sedang berhadapan pada pilihan, mari angkat tanganmu. Saya berdoa supaya Tuhan meneguhkan kita pagi ini. Amin. Mari angkat tanganmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang hari-hari ini lagi mengalami sebuah pergumulan di dalam pilihan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa supaya ini yang mereka pilih, yaitu mereka menyatakan kebenaran dan kejujuran. Mereka tetap berada di dalam kebenaran itu, tidak takut menghadapi apapun. Sebab kami percaya kejujuran dan kebenaran itu adalah sesuatu yang akan menyembuhkan kami. Kejujuran kebenaran itu akan membuat kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kejujuran dan kebenaran itu yang membuat kami berjalan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Itu hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami dengan firman-Mu pagi ini, untuk kami terus berada di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membela hidup kami. Ketika kami boleh berada dalam kebenaran, kebenaran itu yang akan memberkati kami, kebenaran itu yang akan membela hidup kami, kebenaran itu yang akan terus menopang hidup kami. Itu hamba berdoa, Tuhan beri keteguhan hati kami untuk terus berjalan di dalamnya. Beri keteguhan hati kami untuk terus memilih hidup di dalam kejujuran, menyatakan apa yang benar. Sebab dari situlah kami boleh melihat pertolongan dan berkat-Mu atas kehidupan kami. Sebab kami adalah orang-orang yang sedang membangun hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, supaya kehidupan kami terus menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biar apa yang kami renungkan hari ini, kami hidupi setiap langkah kehidupan kami boleh berjalan di dalam keyakinan oleh karena Engkau menyertai kami. Biar berkat-Mu dicurahkan sepanjang hari ini. Hidup kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena kami boleh menyatakan apa yang benar. Kami boleh hidup dalam kejujuran. Itu yang membuat kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, sungguh sukacita yang besar, saudara, kita bisa terus merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan terus hidup di dalamnya. Bukan hanya merenungkan, tapi kita belajar untuk hidup di dalamnya. Untuk itu terus semangat merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan berjumpa besok pagi jam 6 pagi. Jangan terlambat. Ya, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Lalu kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan, amsal kehidupan ini akan sungguh-sungguh menaruh nilai di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita tidak mudah terpengaruh oleh apapun, tapi kita menjadi orang yang terus menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu tetap semangat, selamat beraktivitas selama sehari ini, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sampai ketemu besok pagi, hari Rabu jam 6 pagi di IG Live Yudi Kusmanto. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.